Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengalami realita Tuhan. Roma pasal 8 ayat 1-2 menuliskan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Ada dua hukum dari ayat di atas yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, hukum roh yang memberi hidup. Yang kedua, hukum dosa dan maut. Sifat dari hukum roh yang memberi hidup adalah kemerdekaan atau kemenangan yang membuat kita bersorak, bersukacita, dan hidup dalam damai sejahtera ilahi. Sedangkan sifat dari hukum dosa dan maut selalu mematikan, menarik kita turun agar kembali hidup secara manusiawi, kedagingan, penuh tekanan, dan konflik batin. Menariknya, sebagai umat yang telah Ia tebus, Ia tetap memberikan kita kehendak bebas, walaupun sebenarnya diri kita adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 menulis, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Roh Kudus akan senantiasa bekerja, mempengaruhi diri kita sedemikian rupa, sehingga dalam kesadaran penuh kita memberikan hidup kita kepadanya dan meninggalkan ego kita untuk melayani kehendak Tuhan. Efesus 1 ayat 14 menulis, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Disinilah letak permasalahan diri kita. Seringkali diri kita yang telah ditebus ini masih terus terpengaruh oleh pekerjaan roh-roh dunia yang membuat kita mendengarkan dan menerima pengaruh dari roh-roh dunia dalam pikiran. Itulah yang membuat kita ditarik kembali memasuki hukum dosa dan maut. Sedangkan Roh Kudus terus bekerja mempengaruhi diri kita untuk hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Kita memikirkan hal-hal yang dari roh, agar kita bisa mengalami hukum roh yang memberi hidup. Misalkan contoh, saat kita menghadapi data dan fakta negatif, roh-roh dunia akan menggiring kita untuk mempercayai data tersebut, sehingga kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan ucapan syukur. Kita ditarik sedemikian rupa agar menjadi down karena memikirkan hal-hal yang buruk. Sedangkan Roh Kudus akan mempengaruhi kita dalam menghadapi data dan fakta negatif dengan cara mencari Tuhan dan beroleh firman dari mulut-Nya untuk kita percayai, agar kita terus renungkan dan deklarasikan. Mana yang mau kita ikuti? Pengaruh roh-roh dunia atau pengaruh Roh Kudus? Tentunya kita memilih Roh Kudus. Ambil sikap tegas untuk hidup hanya dari firman-Nya. Matius 4 ayat 4. Inilah kunci untuk mengalami hukum roh yang menghidupkan. Amsal 4 ayat 18 menuliskan, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Tidak peduli data dan fakta negatif yang kita masih hadapi, yang harus menjadi perhatian kita adalah apa yang Tuhan firmankan mengenai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Percayai saja hal itu, deklarasikan dan perkatakan sampai roh kita berkobar. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dituliskan, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Begitulah cara kita mengaktifasi hukum roh yang menghidupkan. Saat kita percaya, lalu memperkatakan firman, maka sudah pasti kita akan berkemenangan. Apa yang mustahil menjadi mungkin, dan apa yang tidak ada menjadi ada. Sesederhana itu sebenarnya, tidak sulit. Fokuslah pada hukum roh yang menghidupkan.
maka hidup kita pasti berkemenangan dalam segala aspek.